Luar biasa ya, terputus maaf. Oke, saya lanjutkan. Dulu saya itu bisa dibilang benci ya kepada Prabowo. 2014 jelas saya pilih Jokowi, 2009 saya pilih Jokowi, dan pada saat beliau menjadi Menteri Pertahanan, saya belum percaya itu. Ya, bahkan di 2024 saya tidak memilih Pak Prabowo. Jadi kalau sekarang saya move on ya, bahkan saya sudah mengagumi Presiden Prabowo ya, itu nggak saya duga itu, nggak saya duga. Ya, itu filsafat Pancasila ya. Laku kita itu kita hayati nggak itu. Jadi ini semua kan bukan kerja Jokowi, ini semua bukan karena kehebatan Prabowo. Ini bukan soal pilihan pribadi atau sentimen politik semata. Ini adalah rahmat Tuhan yang Maha Kuasa yang menuntun perjalanan bangsa Indonesia. Ya, bangsa Indonesia sendiri mungkin nggak kebayang ya. Malah Ainun Ro'at. Apa yang sebelumnya itu nggak pernah dilihat oleh mata. Siapa yang menduga akan jadi seperti ini? Pak SB, Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan jenderal-jenderal yang senior-senior itu bisa bersatu seperti sekarang. Kita masih melihat banyak orang yang belum benar-benar mampu membaca ini dari perspektif Pancasila. Bahkan Pancasilanya aja banyak yang belum paham ya. Kalau yang mengklaim banyak, mengklaim telah menguasai filsafat Pancasila ya. Justru nanti kita akan rasakan bersama-sama. Yang benar-benar paham filsafat Pancasila itu ya yang rajin diskusi tentang filsafat Pancasila ya. Bukan yang cuma sekali dua kali ngomong Pancasila atau berkali-kali ngomong Pancasila, tapi ternyata substansinya tidak mencerminkan pemahaman mendalam terhadap Pancasila. Namun teman-teman profesi sebagai pendidik Pancasila kita memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Yaitu tadi kita nggak bisa berhenti belajar, terus mengembangkan, mendalami, mengajarkan, dan itu kita upayakan berulang-ulang, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dengan kesadaran itu bukan sekedar teori, tapi sebagai nilai hidup, sebagai membentuk karakter kita yang juga hidup. Hidup itu artinya enggak, yang sekarang ini bukan yang tadi, yang nanti bukan yang sekarang. Itu kan hidup kan seperti itu. Karakter kita hidup seperti itu enggak? Pancasila harus menjadi kesadaran yang melekat di dalam diri kita, setiap yang hadir dalam setiap pemikiran, sikap, tindakan, nggak pernah terlepas satu detik pun. Jadi kita lihat pada saat Presiden ke-7 diserang terus-menerus oleh pendukung Prabowo yang hingga akhirnya memenangkan kembali di 2019, saat itu ya sebagai pendukung Jokowi saya tanamkan dalam kesadaran diri saya Surodiro Jayaningrat Lebur Dining Pangastuti. Bagi saya kita bisa diskusikan itu nanti. Itu terjadi loh. Orang yang bagi para pendukung Jokowi itu begitu menakutkan di 2014, begitu menakutkan di 2019, yang namanya Prabowo, itu sekarang begitu menyejukkan, membuktikan dirinya sanggup merangkul semua. Apakah itu bisa dipercaya? Apakah dia nanti nggak akan berubah? Lagi-lagi kita ingatkan, presiden itu adalah institusi. Kita itu membangun sistem. Ya nanti pada saat salah ya kita kita keroyok rame-rame gitu. Nggak usah takut. Ya, jadi mudah-mudahan ya pemantik diskusi ini menguatkan kita bahwa banyak hal yang nggak bisa kita duga, tapi juga kita harus percaya bahwa dengan kebersamaan kita, dengan keteguhan kita, dengan niat baik kita, ketulusan kita akan membangun negeri ini lebih baik ya. Mudah-mudahan nggak terlambat, minimal seminggu sekali lah kita bisa berdiskusi terus tentang filsafat Pancasila. Terima kasih.